Pemirsa, seorang warga dinyatakan tewas usai terkena tembakan peluru nyasar oknum anggota DPRD Lampung Tengah. Kejadian bermula saat pelaku berinisial MKD tengah menghadiri sebuah pesta pernikahan di Desa Mataram Ilir, Lampung Tengah. Oknum anggota DPRD tersebut membuang tembakan ke udara dengan menggunakan senjata api dengan maksud menyambut keluarga calon besan yang hadir. Hal tersebut dilakukan lantaran kerap menjadi tradisi acara pernikahan di Desa Mataram Ilir. Namun naas, tembakan dari senjata api tersebut malah nyasar mengenai seorang warga bernama Salam yang sedang duduk di gorong-gorong. Di video yang beredar, warga yang tengah menghadiri hajatan tersebut langsung berkerumun dan beberapa histeris. Pelaku pun langsung diamankan di Mapolres Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Publik pun bersimpati dengan kejadian naas yang menimpa korban dan menyayangkan tradisi yang justru berujung maut. Harusnya tradisi-tradisi seperti ini yang berbahaya seperti ini sudah tidak boleh lagi, jangan menggunakan seperti halnya yang aneh-aneh yang berbahaya seperti senjata api dan lain sebagainya. Karena kan tidak semua orang berpengalaman dalam memegang senjata api, akhirnya sasaran. Boleh tradisi, tetapi untuk hal yang berbahaya digantikan mungkin dengan peluru yang tidak berbahaya, peluru karet atau sebagainya. Dan yang menggunakan tersebut adalah harus orang yang memang biasa dan profesional. Harus diusut sih itu karena sampai ada korban jiwa seperti itu kan berarti kan benar-benar masalah yang serius itu yang gunain rakyat sipil lagi. Nah, itu dia tragis aja, kaget. Di lain tempat, pasangan pengantin dari Cirebon, Jawa Barat viral di media sosial lantaran menggelar prosesi pernikahan unik. Mempelai yang diketahui bernama Amiruddin dan Leni melakukan prosesi pernikahan unik dengan mengucapkan janji sehidup semati di atas krain hidrolik yang digunakan untuk perbaikan lampu penerangan jalan umum. Mempelai pria yang berprofesi sebagai ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon tersebut memilih konsep yang unik untuk memberi kejutan kepada mempelai. Dengan menaiki krain hidrolik yang biasa digunakan untuk perbaikan lampu jalan umum, pria yang sehari-hari bekerja melakukan perawatan jalan umum tersebut mempersunting wanita pujaannya. Di depan tamu undangan, kedua mempelai juga berjanji sehidup semati di atas krain yang didongkrak ke atas. Para tamu undangan yang hadir ikut larut dalam kebahagiaan yang dirasakan kedua mempelai. Kami itu spontan sebetulnya. Ya pada akhirnya tercetuslah ide, gimana kalau kita gunakan krain, kan orang bosan tuh. Kalau iring-iringan pengantin pakai mobil, pakai apa, orang udah biasa lah. Saya bilang, gimana kalau kita gunakan kren, karena kebetulan Pak Amir ini staf di pemeliharaan PJU, jadi biasa menggunakan kren, gitu kan. Gimana kalau kita gunakan kren, gitu kan, untuk menghantar pengantin. Ya pada akhirnya kami mencoba melakukan hal itu. Ya, momen pernikahan unik tersebut rupanya merupakan ide spontan dari para rekan-rekan satu kantor di Dishub Kabupaten Cirebon yang ingin memberikan kejutan unik bagi kedua mempelai yang akhirnya menjadi momen yang sakral dan viral. Ya sempat kaget juga ya keluarga mempelainya. Ini ada apa katanya kan? Kita jelaskan bahwa ini bagian daripada upacaranya Dishub, saya bilang kan. Karena kan biar istrinya itu mengetahui profesi suaminya, gitu kan. Mengetahui bahwa oh ini pekerjaan suaminya. Dan itu kan harus bangga lah dengan pekerjaan yang memang sudah dilakoni oleh mereka. Nah, melihat video ini nih sangat inspiratif sekali ya, khususnya buat kaula muda, buat kalian juga yang ingin melaksanakan pernikahan. Mungkin salah satu ide ini adalah ide kreatif yang mungkin bisa kalian terapkan ketika kalian menginginkan suatu konsep yang berbeda. Dan untuk kedua mempelai, mudah-mudahan ide kalian ini bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat khususnya, dan juga selamat menempuh hidup baru. Berbanding terbalik dengan kebahagiaan pasangan pengantin viral di atas krain hidrolik, Ruben Onsu dan Sarwenda jalani sidang cerai perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Namun di sidang cerai perdana tersebut, baik Ruben maupun Sarwenda kompak absen alias tak hadir di sidang. Pihak Ruben sendiri hanya diwakili kuasa hukumnya Raga Ginting.
Agenda sidang hari ini pemanggilan terhadap para penggugat dan tergugat, dan kami dari pihak penggugat sudah menghadiri panggilan pertama dan tergugat tidak hadir hadiri persidangan hari ini. Kami tidak mengetahui kenapa mereka tidak hadir, hanya saja kami mematuhi panggilan pengadilan untuk menghadiri sidang hari ini. Sampai saat ini belum dimintakan prinsipal untuk hadir sampai saat ini. Diketahui dalam sidang perdana kali ini, majelis hakim memang belum meminta Ruben untuk hadir, begitu pula Wenda. Ruben pun di hari sidang cerai perdananya memilih untuk tetap syuting. Lantas benarkah Bensu dan Wenda kompak tak hadir lantaran memang sepakat tak ada jalan mediasi? Mediasi seperti tidak ada. Jadi langsung panggilan untuk kedua terkait dengan sidang berikutnya. Kita telah mengajukan gugatan ini, memang kita ingin berpisah dengan beliau. Sementara itu terkait sidang cerai Ruben dan Wenda yang bergulir, sahabat sekaligus kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, di tempat berbeda juga angkat bicara. Minola mengurai tak ada alasan khusus terkait ketidakhadiran Ruben di sidang. Minola mengungkap kliennya memang punya banyak jadwal pekerjaan padat yang tak bisa ditinggalkan. Nggak ada alasan khusus ya, jadi memang kan sudah dikasihkan kuasa ya, artinya kuasanya yang datang tadi ya. Saya kan ada di sana tadi ya. Kan bisa dipilih kuasanya, sedang pertama kan masih bicara mengenai masalah legal standing kalau belah pihak. Ya selain tentunya pekerjaan ya, Ruben kan lagi sedang bekerja ya. Ada tugas lain dan kan sudah ada kuasa yang datang tadi ya. Sebagai informasi, Ruben melayangkan gugatan cerai terhadap Wenda pada 11 Juni 2024. Dalam materi gugatannya, Ruben tidak memasukkan permohonan hak asuh anak dan harta gonogini. Lantas benarkah isu keretakan rumah tangga yang terjadi antara Ruben dan Wenda lantaran ada salah satu pihak keluarga yang kerap dianggap ikut campur? Nggak ada. Nanti makanya pada waktunya kita akan sampaikan semua biar terang benderang ya. Biar semuanya jadi lebih jelas, tidak ada spekulasi-spekulasi apa. Untuk kasus ini kita ingin setelah semua masalahnya itu selesai, jelas endingnya, kita akan memberikan informasi, menjelaskan semuanya biar artinya teman-teman dan juga masyarakat jelas gitu apa yang terjadi. Nah tapi hari ini kita masih belum bisa buka apa-apa, belum bisa kasih informasi apa-apa, dan ini juga sejalan dengan sidangnya juga di pengadilan. Jadi kan teman-teman ini kan tertutup ya untuk umum, jadi memang belum bisa disampaikan. Jadi untuk menjaga prosesnya kita memang udah ada satu komitmen, nanti semuanya kalau udah jelas apapun endingnya kita akan sampaikan. Di lain tempat, musisi sekaligus dokter bedah plastik, Teguh Adi Fitrian alias Tompi, gregetan sekaligus mengaku marah dengan tim YouTuber Atta Halilintar yang membuat judul konten hiperbolis tentang rumahnya. Hal tersebut disampaikan Tompi saat dirinya menjadi bintang tamu di salah satu acara TV. Jadi mereka nulis itu, saya marah banget tuh sama timnya Atta tuh. Karena dia nulis di YouTube channelnya mereka. Rumah seharga 150 miliar malah, bukan 100 miliar. Terus saya nanya, lo dapat angka itu dari mana? Emang gue ngomong? Enggak sih mas, biar seru aja. Dalam konten yang dibuat Atta, Tompi menjadi narasumber untuk kanal YouTube pribadinya. Namun saat itu, suami Aurel Hermansyah tersebut bersama timnya ternyata menuliskan nilai rumah yang dibangun Tompi mencapai 150 miliar. Dari situ pun terkuak lantaran judul hiperbolis yang dibuat tim Atta, Tompi harus terkena imbas sampai dipanggil petugas pajak untuk memberikan klarifikasi. Terus saya dipanggil sama petugas pajak. Gue dipanggil sama dia. Dipanggil itu langsung. Dipanggil, terus waktu saya ketemu sama petugas pajak, saya bilang, Pak, harusnya yang kalian panggil itu yang nulis. Iya dong, ini kan jadi ngerepotin gue nih jadi. Panggil yang nulis, tanya dia dapat informasi itu dari mana. Kalau dia ngibul, penjarain aja. Itu kan ngebodohin orang jadinya. Coba, termasuk kalian ketipu semua kan? Atta sendiri hingga saat ini belum memberikan klarifikasi apapun. Namun dari pantauan, kanal YouTube Atta sudah mengganti judul konten saat Atta menyambangi rumah mewah milik Tompi. Lantas seperti apa pemandangan rumah Tompi yang dibangun di kawasan Tangerang Selatan tersebut? Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Wah nyampe ya akhirnya. Apa kabar? Baik. Di belakang rumah dokter yang gede, yang unik banget ini, di depannya ini ada rumah
ada gedung lagi nih, Dok. Ini depannya mall apa gimana? Jarang orang di depan rumahnya, di pintunya dari sana, masuknya tuh kayak, aku bilang ini rumah, masuknya kayak ke mall. Masuknya kayak, ya karena kan ini memang kita bikin satu compound, jadi di depan itu memang dipakai buat ada space, art space, ada galeri, terus ada klinik, ada sport medicine, ada hyperbaric chamber, terus ada restoran for public. Oh, di sini ada? Ada. Jadi buka? Buka. Jadi banyak orang makan memang buat restoran. Jadi ini bukan gedung klinik. Gedung ini ada banyak komponen di dalam. Ya, Ustaz. Open space. Ustaz lagi. Dokter. Habis ketemu Ustaz Soulmate ya. Iya. Wah, ini dokter di sini juga? Iya, jadi gue kalau latihan band sama anak-anak sini. Dan rencananya kita pengen bikin konten. Jadi gue pengen bikin kayak nanti reguler kayak musik on the pool gitu. Jadi kita undang cuma kayak 20-30 orang, bakal nyebar di sekitar sini, terus kita perform buat mereka gitu. Artisnya ganti-ganti, tapi dibikin buat konten. Asik ya. Di sini tempat gym ya, Dok? Ya, yang suka nge-gym tuh anakku sama istri sebenarnya. Kalau saya sih sukanya makan sama tidur. Kita anaknya udah ABG. Oh. Jadi 16 sama 14 tahun. Ya, udah mulai aware sama badan. Rajin. Tapi dokter dapat rumah keren gini menurut dokter dari hasil jadi penyanyi apa jadi dokter? Ya semuanya lah nyampur. Udah berapa tahun nih perkawinannya? Nikah 17 tahun. Coba tahu nggak? Ya, nikah 17 Sambil duduk, Dok. Pacarannya kita berapa tahun ya? 6 tahun ya? 6 tahun. Oh, pacaran 6 tahun, Dok? Iya. Kan zaman masih kuliah tuh. Masih kuliah kedokteran. Oh. Kan yang adik kelas gue. Oh, jadi dokter suka sama adik kelas sendiri? Bukan, dia duluan suka sama gue. Ini dibohong. Oh, ini yang mau lanjutin bapaknya jadi penyanyi? Ayasha, aku suka sama kamu misalnya. Tiba-tiba kamu ngasih tahu ayah atau kamu diem-diem aja? Atau kasih tahu mama? Iya. Tapi ditolak. Tapi ditolak. Kenapa? Why? Kenapa? Belum mau sekarang. Fokus belajar dulu aja ya. Gue rasa yang gitu-gitu tuh. Kan namanya anak zaman sekarang pasti kan ada suka-sukaan, Gue lumayan pergaulan. konservatif sih. Gue cukup konservatif tapi nggak kaku ya. Oke. Jadi semua itu gue rasa nanti kita lihat kesiapan anaknya gitu. Yang penting kan anaknya tuh tahu diri gitu, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ini guys ya, aku nggak mau ngasih tahu sih, tapi tadi aku tanya cara membangunnya. Menurut aku ini orang yang pinter dan cerdas cara membangun. Nggak harus semuanya mewah, tapi kelihatannya semua bagus. Dan menurutku ini salah satu rumah yang unik karena kalau kita lihat kafe-kafe zaman sekarang tempat nongkrong tuh ya kayak gini ya. Iya. Tapi dijadiin di rumah gitu. Nah, kalau dokter sendiri di karir dokter pernah ada ini nggak sih gunjingan? Kayaknya kan orang kan biasanya di rumah tangga tuh ada hatersnya lah atau misalnya tiba-tiba ada praharanya lah gitu. Mungkin karena gue dari awal nggak pernah mengekspos keluarga terlalu berlebihan, jadi mungkin orang nggak notice juga ya. Jadi kalau ke arah situ rasanya belum pernah sih. Oke. Ya amit-amit janganlah. Malas juga ngelayaninnya gitu. Tapi kalau misalnya ya komen negatif dari orang-orang, ya kita kan nggak bisa ngatur orang mau berpikir apa, suka-suka dia aja gitu. Nggak usah terlalu, nggak pernah ngambil pusing sih. Orang mau ngomong apa ya terserah, gitu, itu urusan dia gitu. Yang penting kita tahu mana yang benar, mana yang enggak. Sementara itu, pengumuman kelulusan biasanya menjadi momen yang membuat para siswa dan siswi dilanda rasa cemas. Namun dalam video yang beredar di jagat maya, guru-guru di salah satu sekolah dasar rupanya punya cara unik untuk mengumumkan kelulusan para siswa dan siswinya. Ya, guru-guru ini rupanya ingin memberikan momen yang tak akan dilupakan oleh para siswa dan siswi dengan cara menyediakan makan siang, disertai dengan surat pengumuman kelulusan dan juga surat cinta dari para guru. Dalam video, terlihat guru-guru mengajak para siswa yang matanya sudah ditutup ke dalam sebuah kelas yang sudah terhidang makanan di meja. Dan saat menutup matanya dibuka, para siswa dan siswi ini terlihat kaget. Surprise! Siswa dan siswi ini pun bahagia sekaligus menangis saat membaca hasil pengumuman kelulusan dan juga surat cinta dari guru-guru tercinta. Seorang guru yang memberikan satu kejutan, surprise kepada
murid-muridnya yang telah lulus. Ya, mudah-mudahan ini adalah satu inspirasi yang baik ya untuk guru-guru lainnya terhadap murid-murid yang yang telah lulus gitu. Ini bisa jadi contoh yang baik. Sontak saja, video tersebut menuai beragam komentar dari netizen dan juga selebriti. Wah, menurut saya sih ini luar biasa banget ya. Jarang loh ada guru yang seperti ini. Ngasih kejutan sama muridnya, ngadain makan bersama gitu ya. Muridnya juga sampai terharu mendapatkan kejutan dari gurunya gitu. Saya juga ikut terharu loh. Di sisi lain, kisah asmara Al-Ghazali dengan Alyssa Daguis terus menjadi sorotan pasca keduanya kepergok jalan bareng dan kembali mesra. Netizen pun menduga-duga jika keduanya kembali menjalin asmara. Dugaan netizen makin terbukti saat Alyssa begitu setia mendampingi Al yang tengah mengikuti kompetisi D1 Grand Prix Indonesia dan Al berhasil menyabet juara 3. Dalam unggahannya, Al pun memposting foto saat keduanya tengah berpelukan. Kita yang paling pertama. Sorry, kita duluan. Kita. Hai semua, aku Alyssa Daguis dan hari ini aku senang banget dan aku nyangka Al-Ghazali bisa bikin tim drifting ini dan semoga juara dan sukses selalu. Ya, sejak Al dan Alyssa diisukan kembali menjalin asmara, pasangan ini seolah makin gencar pamer kebucinan. Dalam media sosial pribadinya, Al memposting video saat dirinya dan Alyssa tengah bermain game. Dalam video tersebut, Al menunjukkan sebuah kata dari sebuah handphone ke Alyssa, dan Alyssa harus memberikan clue atau pertanyaan agar Al bisa menjawab pertanyaan tersebut, begitupun sebaliknya. Apa yang aku selalu bilang kalau misalnya aku kekenyangan, terus udah gak bisa makan, tapi ini bahasa Prancis. Gimana? Je peux pas. Ini ekspresi kalau misalkan kita mau pisah. Bisa? Ya mau aku mau. Apa yang aku selalu bilang kalau misalnya kamu lagi mau annoy aku, tapi aku lagi gak in mood. Ya, wah. Isu jika Al CLBK dengan Alyssa rupanya menuai pro kontra dari netizen. Sebagian netizen pun senang dengan Alyssa dan Al yang kembali menjalin kedekatan, namun di sisi lain banyak netizen yang tak senang dan merasa kasihan dengan Laura Moon yang dikabarkan tengah menjalin hubungan spesial dengan Al. Aku nggak punya mantan, gitu deh. Aku nggak punya mantan. Belum. Aku belum punya mantan. Belum, tapi pernah deket sama seseorang kan? Pernah. Terus kenapa memutuskan untuk udahan gitu? Nggak, maksudnya kayaknya udah deh, bye gitu. Mungkin kurang cocok sama mindset. Oh, pas dari ngobrol ternyata kayak tujuannya beda. Tapi menurut aku orangnya cukup loyal sih. Oke, kamu bintangnya apa sih? Cancer. Oh, Cancer. Cancer emang baik. How about you? Aku Virgo. Oh, Virgo. I love Virgo. I know. Ya, cinta memang tidak dipaksakan. Al memiliki hak untuk melabuhkan hatinya kepada siapapun, termasuk kembali memilih Alyssa yang memang sempat mengisi hatinya untuk kurun waktu yang lama. Al dan Alyssa memang sempat menjalin asmara, bahkan keduanya berencana akan melangsungkan pernikahan. Meski hubungan keduanya sempat putus nyambung, namun cintalah yang kembali membawa mereka untuk bersatu. Sayangnya keduanya memilih berpisah lantaran perbedaan prinsip di antara keduanya. Tahu bocorannya ya guys ya, sebenarnya Al-Ghazali kemarin sudah mempersiapkan sesuatu yang besar untuk mantannya gitu, karena hendak benar-benar serius, tapi akhirnya karena ini udah mau melangkah ke jenjang yang lebih serius, maka disuruh sholat istikharah. Terus pas sholat istikharah nggak taunya agak sedikit ada jawaban lah ada jawaban dari Allah ya, akhirnya pisah ya. Terpisah. Berarti yang terbaik dari Allah. Ya itu udah jalannya lah. Karena kan di dunia ini kita udah ditulis semua.
Dan kita tinggal jalanin aja. Aku bilang istiqoroh dulu ya kan. Iya, one step closer padahal tuh. Udah mau tuh ya, udah mau ngelamar tuh. Ya udahlah gak apa-apa. Mau kan bunda suruh istiqoroh dulu nak, supaya bener nggak ini jodohnya ya gitu kan. Udah dijawab sama Allah, ya udah yang terbaik. Lo baik-baik aja sih. Kakaknya sendiri memang unfollowan, bener nggak sih? Masih follow kok. Oh, masih follow. Kata siapa itu? Katanya, saya kan unfollow akun IG-mu, terus jadi kabarnya kalian putus, mungkin seperti apa tanggapannya? Aku belum nggak cek tuh malah. Nggak lama. Masih kan apa? Masih. Terakhir ketemu tanggal 22. Sebaik-baik aja. Aku kalau nggak setia kadang tahun pacaran nih. Setia. Aku tuh pacaran rata-rata lama sih, kayak paling cepet tuh setahun setengah. Lantas akankah kali ini Al akan benar-benar memilih Alisa sebagai pendampingnya? Goalsnya tuh kayak pingin punya anak cepet aja sih. Kayak aku, ayah kan juga baru 25 juga, jadi misalkan ayahku kita anak umur 10 tahun masih bisa main bareng. Goalsnya 25, cuman yang lain biar Tuhan yang atur. Pemirsa dituding melakukan penipuan tidak mengembalikan 9 baju sewa hingga membawa kabur mobil stylish Siti Badriah didampingi kuasa hukumnya Ayu Aulia angkat bicara. Ia mengklarifikasi sejumlah tuduhan yang mengarah ke dirinya. Ditemui tim Gospot, Ayu secara terbuka meminta maaf karena telah lama mengembalikan busana yang disewanya karena terjadi miskomunikasi antara dirinya dengan pihak rumah sakit dan diduga menahan baju yang disewa Ayu karena Ayu belum bisa membayar uang asuransi kesehatan saat dia sakit pada bulan April 2024. Saya nggak bilang diri saya betul. Saya minta maaf juga, saya salah. Karena mungkin terlalu lama. Mungkin beliau memulangkannya gitu. Mungkin beliau juga sebel gitu ya. Kok lama banget nih baju gue yang harusnya mungkin dia bisa putar untuk keseharian dia gitu kan. Tapi kok malah dia berpikirnya aku persulit. Atau aku jual, atau aku colong, atau aku bawa kabur, ya seperti diberitakan dialah. Tapi kan nyatanya nggak begitu. Nyatanya aku pun kesulitan untuk mengambil baju itu dari rumah sakit. Bukan 9 baju. Itu aja udah salah sih menurut aku. Dia kan Indonesia 9 spesies baju. Itu udah salah menurut aku. Saya sewa dan saya sudah bayar sewa itu dari awal sebelum bajunya datang. Ternyata rupanya di DM, di teman-teman saya juga di DM, di WhatsApp, dibilang saya bawa kabur baju. Dan ini kan Bayu nunjukin kalau untuk saat ini saya belum ada uang. Tapi bukan berarti dengan semena-mena orang itu bisa menyebarkan rekening tersebut. Nah untuk hari ini kita akan membuka laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi aku di sini tidak pernah playing victim, tidak pernah membela diri. Kalau saya tuh gentle, salah ya salah, memang saya salah. Silakan salahkan saya, tapi bukan berarti yang tidak benar bisa dibenarkan. Pihak rumah sakit sejauh ini memang tidak memberikan baju itu karena Ayu diduga telah melarikan diri dari rumah sakit dan baju yang disewa Ayu tersebut dijadikan jaminan oleh pihak rumah sakit sampai pihak asuransi membayar biaya kesehatan Ayu Aulia. Mbak Ayu belum membalikan baju, itu benar, faktanya itu benar. Fakta. Tapi bukan mencuri atau bukan menjual atau bukan menggelapkan baju. Karena bajunya itu tertinggal di rumah sakit karena ada misunderstanding antara rumah sakit dengan asuransi sehingga baju itu di rumah sakit. Tadi saya sudah ke rumah sakit, saya ketemu direktur rumah sakit Abdi Waluyo, saya sudah ngomong, ada juga beberapa kesalahan yang dilakukan dari pihak rumah sakit juga. Tapi kita sudah ngomong, nah udah clear, akhirnya bajunya saya ambil dan sudah dikembalikan juga. Nah, kan Kak Sibat sempat ngomong sama aku, Mbak, kamu tuh nggak mungkin nggak punya uang. Aku sampai screenshot gitu, aku bilang, aku udah nggak ada uang Kak, aku bilang. Jadi kalau untuk ganti enggak, tapi mungkin kalau untuk aku bilang ke pihak rumah sakit mengembalikan, memohon bisa. Jadi kalau ada barangnya kenapa mesti aku mengembalikan uang? Berarti statement itu bener dong aku jual. Ayu mengakui bahwa memang dirinya saat ini tidak mempunyai uang. Bahkan ia sekarang tinggal ngekos bukan di apartemen lagi.
Diakui Ayu, lantaran kejadian ini, dirinya belum menerima endorse dan tidak ada job yang masuk ke dirinya. Kondisi ini pun membuat dirinya mengalami kerugian yang cukup besar sehingga ia tidak punya uang. Kalau memang ada yang merasa dirugikan, silahkan lapor ke pihak yang berwajib. Kan udah ada tempatnya, kita tahu. Iya kan? Kenapa mesti berkoar-koar di sosial media, begini begitu, men-DM semua brand saya. Saya sampai nggak ada pekerjaan sekarang. Saya pindah loh Mbak dari apartemen, saya sekarang ngekos. Saya penghasilan saya juga udah nggak ada, semua pekerjaan saya terima. Kasus dugaan penipuan yang dituduhkan ke Ayu Aulia ini juga menyeret nama pedangdut Siti Badriah. Hal itu lantaran pihak yang berseteru dengan Ayu itu merupakan stylist pribadi Siti Badriah. Namun selebgram sejuta followers itu mengklaim bahwa hubungan dirinya dengan istri Krisdiana Baharudin itu tidak terganggu dengan munculnya kasus tersebut. Ia tetap berhubungan baik dengan pelantun tembang Brondong Tua itu. Jadi kalau aku dengan Kak Siti Badriah tidak ada masalah apapun. Aku bertemu baik, Kak Siti orangnya baik. Bahkan aku minta maaf kalau memang aku ada salah gitu. Jadi aku di sini kenapa marah karena ini terlalu personal. Ini masalah baju kenapa jadi kemana-mana nih gitu. Kalau kasih bat sih kita nggak ada masalah, jadi kayaknya belum tahu ya. Sementara itu, selain stylist Siti Badriah sebagai pemilik 9 baju yang jadi korban, para korban lain juga mulai ikut buka suara. Di antaranya mantan manajer Ayu Aulia, Ade Ratnasari. Ade pernah dituding Ayu Aulia mencuri barang dan uang sebesar 125 juta. Padahal barang yang dipermasalahkan itu masih ada di tangan Ayu. Lantas benarkah Ayu tengah playing victim alias pelaku namun berkedok menjadi korban penipuan? Jadi awalnya itu aku punya rekan kerjasama. Memang saat itu saat klienku ini menyampaikan kepada AA bahwa dia harus membayar termin. Nah saat itu yang baru masuk pembayarannya 125 juta. Masih ada lagi sekitar 125 juta berikutnya. Namun klien ini kuanggap bahwa ternyata dia tidak mau melanjutkan kerjasama gitu. Namun dikaitkan muncullah ada dugaan bahwa mereka ini mengatur siasat bahwa bagaimana caranya uang ini kembali dengan cara-cara menjebak aku. Dugaannya seperti itu. Saya nggak peduli dan saya tidak mau memberi panggung apapun tentang soal itu. Mau dia melapor, mau dia jungkir balik, saya tidak kenal dengan yang namanya itu dan mohon maaf sekali saya tidak mau jawab apapun tentang itu. Tak hanya dengan stylist Siti Badriah dan Ade Ratnasari, sebelumnya seorang pria bernama Eras Fight juga mengaku menjadi korban dugaan penipuan yang dilakukan Ayu Aulia. Seperti apa kronologis kasusnya hingga ia mengalami kerugian sekitar 52 juta. Sering kita ada upaya bangun komunikasi sama Mbak Ayu. Tapi emang gak ada titik terangnya, cuma habis di janji-janji aja gitu. Saya coba telepon dan chat Mbak Ayu. Mbak Ayu ini utangnya gimana udah ini? Oh ya udah, habis Idul Adha ya Mang. Saya bilang oh ya udah, habis Idul Adha saya tanya lagi nanti akhir bulan. Terakhirnya dia bilang dia mau nyicil. Saya mampunya nyicil, terus dia bilang nyicilnya berapa? Mintanya 5 juta per bulan. Saya bilang gak boleh dong kalau 5 juta per bulan, ini kan duitnya 52 juta. Nah ini kalau kamu nyicil 5 juta per bulan, ini sampai kapan? Itu bangsa 2 tahun adat. Di lain tempat, usai menjalani liburan dari Eropa belum lama ini, penyanyi Vidi Aldiano sempat mengungkap bahwa ada penambahan sel kanker di beberapa bagian tubuhnya, namun ada juga yang berkurang, bahkan menghilang di bagian tubuh yang lain. Vidi juga mengurai lantaran hal tersebut, Vidi kembali harus menjalani kemo per 3 minggu yang kerap ia sebut sebagai spa day. Kayak gue udah lama banget ngelakuin online journaling because this past few months agak lumayan back to the battle again gitu. Karena kayak beberapa bulan lalu gue udah sempat PET scan dan hasilnya ternyata nggak tahu bagus nggak tahu enggak, karena nggak bagusnya karena ada kayak apa ya, pembesaran atau kayak penambahan cancer di beberapa spot di badan gue. Cuman at some spot yang lama ada yang mengecil banget dan ada yang hilang. Jadi kayak I think for me
mungkin it's a win, tapi still gue harus kayak masih terus harus fight, dan gue masih harus terus melakukan ini setiap 3 minggu. Dan kemarin udah sempat ganti obat juga. Awal-awalnya agak lumayan takut karena efek sampingnya takutnya agak gimana-gimana banget karena ini obat baru. Melalui online jurnal pribadinya, Vidi mengaku dirinya sempat merasa takut akan penyakit yang dideritanya, namun rasa takutnya tersebut seakan terobati sejenak lantaran dirinya sempat liburan bersama istri tercinta. Saat liburan, Vidi merasa dirinya tak merasakan sakit apapun dan bisa jadi karena rasa happy-nya lebih besar. Happy-nya adalah gue baru pulang liburan nih 3 minggu kemarin sama Sheila dan keluarga gue. Dan jujur kemarin 3 minggu di situ, I don't know ya, mungkin karena gue happy banget juga, dan mungkin ada Sheila juga di situ, spend time sama dia tiap hari, dan juga mungkin karena air quality-nya di sana semuanya bagus banget. Gila, air quality di sana semua negara yang gue kunjungi semuanya kayak di antara 20-40 doang. Jadi gue ngerasa healthy banget di situ, dan 3 minggu kemarin bener-bener nggak ada rasa sakit, nggak ada nyeri, nggak ada apapun. I'm so healthy gitu rasanya. Jadi ya bersyukur banget. Gue baru pulang tapi bener capek banget karena gue masih jet lag dan harus langsung ke rumah sakit untuk ngelakuin si spa day / pray day gue ini. But yeah, I think overall it's an okay day. Yang terbaru pada 8 Juli 2024 lalu, suami Sheila Dara tersebut mengunggah foto dirinya tengah berada di dalam pesawat yang akan membawanya melakukan detoksifikasi sel kanker di Koh Samui, Thailand. Pelantun lagu Nuansa Bening itu pun meminta doa kepada netizen agar diberikan kelancaran untuk pengobatannya. Pengobatan kali ini pun juga dirasakan beda oleh Vidi, sebab dirinya ditemani oleh Sheila dan juga kedua orang tua. Sheila dan orang tua Vidi diketahui akan menemani Vidi dan juga akan menjalani program detox yang sama dengan Vidi. Pemirsa, pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah baru saja menggelar prosesi Tedak Siten untuk putri kedua mereka, Azura Humaira Nur Atta, yang sudah menginjak usia 7 bulan. Acara yang digelar di kantor Atta berjalan lancar dan hikmat. Dan di Tedak Sinten, Azura kali ini, yakni Gen Halilintar, De Lemos, hingga De Hermansyah, berkumpul menjadi satu dengan menggunakan seragam berwarna coklat. Fitting baju Tedak Siten adek. Keren banget loh. Saya mau fitting baju. Sekalian Bapak juga. Itu di situ. Saya bajuku keren kan? Kamu lihat. Mau fitting. Mau fitting. Mana bajunya keren enggak? Keren kan sayang? Yang coklat. Keren kan? Boleh. Apa yang coklat juga boleh? Boleh. Kita berangkat langsung ke acara, ini semua udah siap. Di rumah udah full banget, semua nenek-nenek, kakek-kakek, adik-adik, semua ada di sini tuh, lengkap banget kan? Tuh Azur, Foto sama Genda. ya saya pergi duluan, ada tamu-tamu dari Sekarang kita udah mau berangkat ke base camp untuk acaranya adek. Let's go. Inilah tadi Azura, doa untuk Azura. Semoga kelak besar menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain di sekitarnya. Lancar, alhamdulillah. Semuanya hadir, semuanya lancar. Pokoknya ini sampai sore, sampai malam semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Normal aja keadatan dan yang bagus, pakai bajunya semua warna coklat-coklat. Dia memang belum jarang pakai warna coklat, jadi hari ini pilih warna coklat. Alhamdulillah berjalan lancar. Nanti kalau mau tanya detailnya, tanya sama bapak ibunya ya. Suasananya alhamdulillah sukses. Azura milihnya uang, Al-Quran sama kamera. Iya tadi terakhir apa? Berjalan lancar, semoga Tedak Siten itu kan doanya baik-baik ya. Semoga sampai Azura besar, terus memilih apapun jalan yang dia pilih. Semoga semuanya dalam lindungan Allah.
Ya, di acara Tedak Sinten kali ini ada 7 tahapan yang harus dilalui Azura dan masing-masing tahapan yang dijalani Azura rupanya juga memiliki makna mendalam. Yang diinjak pertama adalah yang berwarna merah sebagai lambang keberanian dan membangkitkan energi. Tampak di sana Azura dengan penuh ketenangan dan juga jatah yang berwarna putih sebagai lambang kesucian, kemurnian, perlindungan dan rasa nyaman. Dan yang ketiga yaitu jatah berwarna hitam sebagai lambang intelijensia. Pernyataan yang kuat dari Azura. Luar biasa Azura. Aku selalu berbakti kepada mama papaku. Senin dengan berkah Allah terwujud cita-citaku, amin. Selasa selalu ceria dan bahagia. Kemudian Kamis selalu optimis, jarang menangis. Dan Jumat selalu sehat dan kuat. Sabtu selalu menyembah yang satu. Hore. Selain itu, Atta dan Aurel juga menyediakan 7 benda yakni uang, mikrofon hingga Al-Quran. Dan benda pertama yang dipilih Azura adalah uang dan dilanjutkan dengan mengambil mikrofon dan selanjutnya Al-Quran. Ya, sebelumnya Arsy memang sudah menduga jika Azura akan mengambil uang. Lantas apa kata Arsy saat Azura memilih mengambil uang? Nama diambil uang. Betul tadi prediksi. Tante Arsy. Bunda juga Bunda Shanti bilang ada uang gitu sama siapa Arsy tadi yang juga. iya? Ayahanda mengarahkan. Oh tidak mau. Nolak. Dia mikrofon nggak mau Mas Kiki. Gak mau. Mau Oh, ya mau. Yeay. Masya Allah penyanyi. Yang kedua mikrofon. Pilih uang, ada kamera, ada Al-Quran, ada mainan-mainan gitu. Ya semua ada meaningnya, Alhamdulillah ya namanya meaningnya tadi kalau kata ibu yang biasa di adatnya itu adalah dia semoga rezekinya lancar. Pastinya Azura belum mengerti apa-apa, belum. Cuman dia akan punya sejarah karena kan diabadikan, sejarah itu akan dia pelajarin sendiri. Gara-gara bapaknya. Itu ada di Al-Quran. Apa itu? Al-Quran itu kakeknya. Kakeknya itu bukan bapaknya Atta dong. Pertama, kenapa prediksi itu? Karena ya gimana ya, semoga Azura juga bisa menjadi miliarder dan juga bisa amin dan juga bisa berbagi-bagi, jangan juga cuma miliarder juga bagi-bagi kan, percuma juga. Itu adalah sebuah doa. Ya, sebagai ayah, Atta senang dan bersyukur dengan perkembangan Azura. Atta pun berharap pilihan Azura yang memilih mengambil uang dan mikrofon menjadi pertanda baik untuk masa depan Azura yang akan dilimpahkan rezeki. Lantas benarkah Atta memang menginginkan Azura mengikuti Mama serta Krisdayanti dan juga Shanti menjadi seorang penyanyi? Alhamdulillah dia semoga jadi anak solehah yang bisa menjadi penghafal Quran. Kalau tadi dia ada milih beras juga, semoga bisa bermanfaat buat banyak orang, bisa memberi makan bukan hanya buat diri dia tapi buat banyak orang. Terus dia ngambil ada mik-mikan itu, semoga bisa jadi penyanyi yang bagus seperti nenek kakeknya. Terus dia ngambil apa lagi ya? Ngambil duit, semoga dia bisa rezekinya lancar ya, semua ada meaning baiknya. Di sisi lain, kebahagiaan juga tengah dirasakan oleh pasangan Via Valen dan Chefra Yolandi yang baru saja dikaruniai anak pertama berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Agam melalui operasi sesar di salah satu rumah sakit di Sidoarjo, Jawa Timur. Via pun bersyukur lantaran sang suami setia mendampingi dirinya selama proses kelahiran baby Agam. Kabar kelahiran baby Agam diposting Via di akun Instagramnya dengan caption, "Alhamdulillah, welcome to the world jagoanku Agam." Hujan kali ini mesra diucapkan Tuhan. Kau genggam tanganku.
Ya, kelahiran baby Agam tentu saja menjadi kebahagiaan Via dan Chevra lantaran sebelumnya Via sempat mengalami keguguran, apalagi Agam lahir di tanggal cantik yakni tanggal 7, bulan 7, dan lahir di jam-jam 7:17. Kebahagiaan juga tengah dirasakan Syahrini dan Reno Barak yang tengah menanti kelahiran anak pertama mereka. Syahrini pun seolah begitu menikmati kehamilannya yang kini sudah menginjak usia 8 bulan. Meski sebentar lagi dirinya akan melahirkan, namun Syahrini seolah tak takut menghadapi kelahiran, apalagi sang suami begitu sangat memanjakan Syahrini. Syahrini rupanya kerap kulineran. Dalam Instastory miliknya, Syahrini terlihat tengah kulineran di sebuah restoran mewah dengan menu masakan Jepang. But Japan's mainly resorts. Yeah, resorts and hotels. They've got a couple of resorts coming up in Bali. You know. You can take the burger sour with before biting the tomato using its So the mochi. But I'm saying like incoming. Yeah, so I'm very happy that it's going to go. We have fish dish for tonight. This is a sour. It's spicy. What I recommend for this skewer, the rest will come after this. But break it down ourselves. You're gonna find a bit of stickiness on your lips. That's from the extra chicken feet that was thrown in to bump up the collagen. Tak hanya itu, menanti kelahiran anak pertamanya, Syahrini rupanya kerap memposting foto-foto kehamilannya di akun Instagramnya. Meski tengah hamil, namun penampilan Syahrini tetap cetar dan elegan dan tak lupa dengan tas-tas mewahnya. Teranyar, Syahrini memposting foto bersama Reno menggunakan baju berwarna senada, yakni berwarna biru dengan tas mewah yang ditaksir berharga miliaran. Selain tampil cetar membahana jelang kelahiran anak pertamanya, Syahrini rupanya juga sudah menyiapkan kamar mewah untuk calon anaknya. Dalam unggahannya, Syahrini memposting kamar calon anaknya bernuansa minimalis, lengkap dengan perlengkapan bayi, dan juga baju-baju yang rata-rata berwarna putih. Pemirsa, baru-baru ini beredar video orang utan yang berkeliaran sampai ke pemukiman warga di Kalimantan Timur. Ukuran seekor orang utan itu nampak tak biasa karena terlihat besar, bahkan tingginya sama dengan rumah milik warga. Dilansir dari akun TikTok, video tersebut berawal dari sang pemilik akun yang merekam aksi seekor orang utan yang masuk ke pemukiman warga. Tanggapan aku wow banget karena aku baru pertama kali lihat ada orangutan di luar dari kebun binatang, terus gede banget lagi ya, segede pohon ya. Tapi menurut aku sih kalau orangutan itu baik ya, nggak galak gitu, nggak kayak gorila dan lain-lain gitu. Orangutan yang berukuran besar itu nampak bermain di bawah pohon. Tak sedikit yang salah fokus dengan ukuran orangutan yang terlihat sama dengan tinggi rumah samping pohon tersebut. Tak sedikit yang merasa miris karena orangutan mulai berkeliaran di pemukiman warga akibat habitatnya terganggu dan hilang imbas penebangan liar. Ya buat orang sekitar hati-hati aja. Terus pesan-pesan aku paling buat pemerintah di Kalimantan, semoga bisa cepet menampung orangutan tersebut. Jadi kasihan juga kalau sampai terlantar. Di lain momen yang tak kalah viral, yakni penampilan dua bocah cilik yang mengenakan kostum T-Rex. Keberadaan mereka di terminal penjemputan di sebuah bandara itu untuk menjemput neneknya yang baru tiba di bandara. Hingga akhirnya sang nenek yang ditunggu pun akhirnya muncul. Namun tak disangka-sangka oleh dua bocah cilik itu, awalnya mereka mau ngeprank neneknya dengan mengenakan pakaian Jurassic Park, tapi ternyata neneknya yang mereka nanti juga mengenakan kostum Jurassic T-Rex yang sama. Usai bertemu, ketiganya langsung berpelukan melepas rindu.
Pertemuan nenek dan dua bocah itu sontak menarik perhatian pengunjung bandara. Tidak sedikit pengunjung yang merekam momen pertemuan dua bocil dengan neneknya. Tidak diketahui di mana lokasi peristiwa tersebut. Tanggapannya lihat video itu tuh gemes ya, kelihatan kuat bonding antara si nenek dan cucunya. Kan mereka nggak janjian kan, tapi ternyata chemistry-nya dapet, satu frekuensi. Gemes sih, bonding nenek dan cucu emang lebih kuat biasanya. Pasangan Via Valen dan Chefra Yolandi tengah berbahagia dengan kelahiran anak pertamanya berjenis kelamin laki-laki. Ya, setelah sekian lama menanti ingin punya anak, akhirnya keinginan mereka untuk punya keturunan akhirnya kesampaian juga. Bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad Raidan Agam Al-Arifin itu lahir di sebuah rumah sakit di Surabaya pada Minggu kemarin. Sehari setelah melahirkan, pasangan berbahagia itu langsung menggelar preskon mengumumkan kabar bahagia tersebut. Yang pastinya kita jadi orang tua, apalagi dapat anak pertama ya alhamdulillah senang banget. Udah penantian yang sekian lama ya Mia. Alhamdulillah akhirnya Tuhan ngasih kita rezeki. Pertama kali gendong bayi, yang pasti apa ya, kayak jatuh cinta pada pandangan pertama gitu. Aduh sayang banget, jadi gak mau jauh-jauh gitu, pengennya anaknya dibawa ke kamar, terus pokoknya harus sama emaknya lah gitu intinya gitu. Jadi ya itu, jatuh cinta pada pandangan pertama gitu, langsung sayang. Via Valen menjalani persalinan secara sesar ditangani dokter kandungan yang selama ini memeriksanya. Sebelum melahirkan, riwayat dan proses kehamilan Via Valen boleh dibilang cukup panjang. Dia sempat mengalami keguguran dan pendarahan hingga jantung janin dalam kandungan tidak berkembang saat berusia 8 minggu. Jadi sebenarnya dari awal itu pas waktu usia kandungan belum 1 bulan ya dia. Jadi aku tuh di pesawat sempat pendarahan waktu itu. Jadi sampai diagnosa dokter kita kemana-mana lah sebelum kita kesini. Yang anaknya katanya udah nggak bisa diselamatin, terus udah intinya tinggal keluar aja, tinggal tunggu sampai aku yang bed rest kayak gitu. Jadi karena riwayat kehamilan Ibu Via Valen, setelah kami diskusi dengan tim dokter dan keluarga, jadi kami memutuskan untuk persalinannya dengan prosedur sesar dengan ERAX. Program namanya sesar itu kan pas sudah ditujukan gitu ya dok ya. Karena memang kondisinya saya udah terus gitu, terus akhirnya ya udah kalau memang harus sesar jalannya ya sekalian aja tanggalnya yang bagus gitu ya dok ya, tanggal 7. Cuman kalau untuk jamnya kebetulan ya Bia di setting tiba-tiba jam 7.17. Keren, 7.17. Malaikat kecil dari pasangan Via Valen dan Chefra Yolandi tersebut lahir dengan berat 3.000 gram dan panjang badan 50 cm. Mengenai pilihan nama, Via dan suami mengaku berdiskusi selama kurang lebih 3 bulan untuk menentukan nama yang akan disematkan pada buah hatinya itu. Jadi habis itu saya kasih beberapa pilihan untuk istri saya, alhamdulillah dia juga cocok dan beberapa pilihan yang super lah ya kan. Maksudnya berapa lama tuh diskusi itu tuh? Hampir 3 bulanan Mbak. Wow, 3 bulan ya. Hampir 3 bulan, itu panjang banget pencarian nama itu. Akhirnya dapatlah Muhammad Raidan Agam Radia Al-Arifin. Radia itu dari kita ya Mia. Radia itu dari namanya kita, jadi ada tambahan Chefra sama dia. Oh ya. Gabungan gitu ya? Gabungan gitu. Untuk nama lengkap anaknya lumayan panjang ya namanya dia. Lumayan panjang panjang karena kita anggapnya itu doa. Oh, sebagai doa gitu, jadi lumayan panjang namanya Muhammad Raidan Agam Radia Al-Arifin. Oke, yang artinya suami saya aja yang Oke, baik. Dan boleh dong kasih tahu artinya. Artinya itu nggak sepanjang namanya sebenarnya. Artinya itu pemimpin yang kuat dan bijaksana. Kelahiran anak pertama ini merupakan pengalaman baru bagi Via Valen dan Chefra. Dan sejak awal keduanya berkomitmen untuk merawat sendiri anak pertamanya itu tanpa harus dipegang oleh orang lain. Via pun akan memberikan ASI eksklusif selamanya untuk bayinya itu. Hal itu diyakini ASI akan memberi ketahanan tubuh yang baik untuk buah hatinya.
Oke, dari awal kita udah komit kalau nanti punya anak nggak mau dipegang orang lain, siapapun. Maksudnya pengennya kita handle sendiri gitu. Jadi aku pegang, ya intinya kita handle sendiri. Kebetulan suami juga udah jago lah, dia jago mandiin, pokoknya jago lah untuk pengurasan anak gitu. Memang sebenarnya Via ini nggak bisa sendiri sih orangnya. Jadi kalau misalnya kayak dukungan atau support segala macam, kita selalu tiap hari itu sebelum punya anak juga udah melakukan itu sih sebenarnya. Setelah melahirkan 3-4 bulan pertama, Via Valen berencana untuk vakum beraktivitas dulu dan fokus merawat sang bayi sambil menangani perkembangan bayinya hingga bisa ditinggal. Untuk itu sih kita nunggu benar-benar baby Agamnya ya mungkin udah bisa ditinggal atau apa. Untuk baby Agam nanti mungkin ya habis 40-an ya Mia. Lebih dari 40 hari ya dok ya. 3 bulanan insya Allah. Aktivitas selanjutnya ya mungkin untuk entertain ya mulai dikit-dikit lah, jangan terlalu cor-coran.